Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Yang bekerja ya bekerja, yang mengajar ya mengajar, yang bertani ya bertani, dan seterusnya. Meneruskan video yang kemarin saya ungkapkan mengenai pembahasan tentang makalah pendidikan. Kemarin kita membahas, saya ulas tentang tujuan diadakannya pendidikan yang tentunya perlu kita perhatikan. Apa tujuan utama kita mengadakan sebuah kegiatan, yaitu mendidik? Sebenarnya yang namanya mendidik itu tidak hanya sebatas melakukan kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah saja, tetapi juga melakukan pendidikan di luar sekolah. Bagi orang tua, melakukan pendidikan terhadap anaknya ya ketika berada di lingkungan keluarga, di rumah. Begitu juga para guru, pak guru dan ibu guru melakukan kegiatan pendidikan seyogyanya, tidak hanya sebatas di lingkungan sekolah saja, tapi juga di lingkungan luar sekolah. Jadi nanti antara pendidikan secara formal dan non formal itu saling berkesinambungan. Karena bagaimanapun secara umum yang namanya pendidikan itu tidak hanya sebatas mentransfer sebuah ilmu, tapi juga di situ mentransfer sebuah karakter yang berguna bagi anak didik. Sehingga alangkah sangat baiknya apabila kegiatan pendidikan itu dibawa ke luar sekolah, seperti di lingkungan, di tempat ramai, atau dimanapun berada. Sebenarnya yang namanya pendidikan itu tetap harus berjalan. Jadi tidak hanya terpaku di tempat yang secara formalitas diadakan pembelajaran seperti sekolah dan sebagainya. Jadi seharusnya seyogyanya itu perlu diimbangi dengan melakukan kegiatan pendidikan tapi di luar sekolah. Makanya seseorang yang berhasil dalam melakukan pendidikan, dalam mendidik seseorang, itu tidak dipandang dari segi seberapa Anda bisa memahamkan seseorang, tetapi juga bagaimana perilaku Anda itu, perilaku kita itu bisa ditiru oleh anak didik. Itu yang paling penting. Jadi tidak sebatas mentransfer ilmu, tapi juga di situ mentransfer karakter, mentransfer tingkah laku terhadap anak didik, agar dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, anak didik kita itu selalu mengedepankan
sisi etika di samping mengedepankan sisi keilmuannya. Jadi ada istilah orang berpendidikan dengan orang terpelajar itu beda. Kalau kita mengatasnamakan orang berpendidikan, di samping orang tersebut itu mampu untuk menggali sebuah ilmu dari seorang guru, tetapi juga di situ mempunyai perilaku yang lebih baik dari perilaku sebelum anak tersebut itu dididik. Sehingga ketika berada di halayak umum, orang terdidik tersebut itu mempunyai karakter untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan agar tidak gampang goyah dalam bersikap dan bertingkah laku. Ini berpendidikan. Kalau orang terpelajar itu mestinya secara umum kita memahami bahwa orang terpelajar adalah orang yang pintar dalam berbagai bidang ilmu, tetapi di situ tidak menyinggung tentang orang yang pandai dalam bersikap dan pandai bersopan santun. Ini perbedaan antara orang berpendidikan dan orang terpelajar. Makanya saya sangat tidak setuju ketika kita mengatakan bahwa orang tersebut berpendidikan, tetapi dalam hal tingkah laku itu tidak sama sekali mencerminkan orang berpendidikan. Contoh, orang tersebut dikatakan berpendidikan, tetapi dalam hal kehidupan sosial dia jauh dari kata orang terdidik. Nah, ini saya sangat tidak setuju orang berpendidikan kok di luar kegiatan pendidikan atau di luar umum atau tempat umum orang tersebut malah tidak sesuai dengan perilaku orang terdidik. Seperti bermegah-megahan dalam hal harta benda, selalu melakukan korupsi, melakukan tindakan kriminal yang secara adat kebiasaan bahwa tindakan itu pada umumnya tidak dimiliki, tidak terjadi pada orang yang berpendidikan. Tetapi perbuatan tersebut yang dianggap pelanggar aturan norma, entah itu norma agama ataupun norma susila atau norma-norma yang lain yang bertentangan dengan hati nurani dan pribadi seseorang yang berperilaku terdidik. Nah, apabila tersebut itu terjadi pada orang terpelajar, bisa saja itu terjadi. Makanya tidak jarang kita mengetahui bahwa yang namanya orang terpelajar, ya korupsi ya banyak, mencuri ya banyak, ya melakukan tindakan asusila ya tidak jarang. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa orang terdidik dan orang terpelajar itu beda. Teman-teman yang berbahagia, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini bahwa hendaknya yang namanya kegiatan pendidikan itu tidak hanya dilakukan di tempat-tempat
sebagaimana kita menyalurkan sebuah ilmu seperti di sekolah dan sebagainya. Tetapi juga perilaku pendidikan ini, kegiatan pendidikan ini seyogyanya harus dibawa ke luar pendidikan, kegiatan pendidikan. Yes. Kita kumpul di khalayak umum, ya, kita mencontohkan kepada anak didik bahwa perilaku inilah yang patut untuk ditiru dan perilaku itu yang tidak patut untuk ditiru. Dan itu nanti kelama-kelamaan akan membuat karakter pada seorang anak didik. Dan untuk orang tua, cikal bakal orang tersebut itu dianggap orang berpendidikan, dalam artian mempunyai budi luhur yang baik. Perlu diingat nggih para bapak para ibu, semua orang tua, bahwa cikal bakal terciptanya sebuah pendidikan itu sebenarnya malah di lingkungan keluarga. Itu sebenarnya di lingkungan keluarga. Nah, manakala orang tua itu abai dalam mendidik anak, ini berakibat fatal terhadap khalayak umum. Ini berbahaya. Kalau sistem pendidikan tidak diterapkan sejak dini dalam lingkungan keluarga. Makanya kita perlu mempertimbangkan tentang sikap-sikap yang kita lakukan agar anak-anak daripada kita semua itu memiliki perilaku yang baik. Jadi yang namanya pendidikan ini tidak semerta-merta tanggungan para bapak, para ibu guru, tetapi juga kita ikut andil. Bahkan menjadi pokok sebuah pendidikan itu bisa tercapai untuk kalangan anak kita. Maka dari itu tidak perlu menyalahkan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah manakala anak kita itu melakukan tindakan yang nuwun sewu tidak beradab, manakala kita tidak mau untuk mendidik anak dari rumah. Nah, ini. Jadi faktor kenakalan remaja ini sebenarnya ditimbulkan berawal dari lingkungan keluarga yang sebenarnya tidak harmonis. Ini. Jadi perilaku seorang anak itu mengikut bagaimana perilaku orang tuanya. Mau tidak mau itu seperti itu. Tentang kepintaran seseorang bisa jadi seorang anak lebih pandai dari orang tuanya. Tetapi yang namanya perilaku seorang anak itu tidak jauh dari apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Itu sudah menjadi hukum alam. Ada pepatah yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu seperti itu. Nah, makanya sebelum kita melakukan pendidikan terhadap anak, maka perbaiki terlebih dahulu ya perilaku kita sebagai orang tua agar anak tersebut itu bisa meniru apa yang dilakukan oleh kita. Ya. Termasuk faktor daripada kenakalan remaja, tawuran remaja, itu sebenarnya akibat dari ketidakharmonisan
di pihak keluarga, sehingga anak tersebut ketika di sekolahan bertemu dengan guru yang dianggap punya watak keras, ini akan bertindak anarkis terhadap guru. Karena apa? Yaitu tadi efek daripada tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, ini berimbas kepada anak apabila nanti anak bercampur dengan orang lain. Ya, kalau anak tersebut itu anak tersebut itu berkumpul dengan orang baik, insya Allah bisa jadi baik. Tapi kembalinya kalau anak tersebut itu berkumpul dengan orang yang tidak baik, ya tentunya anak tersebut itu tidak beda jauh dengan apa perilaku temannya itu. Makanya kan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Bahwa ketika ingin mengetahui suatu perilaku yang terdapat pada diri pribadi anak kita masing-masing, maka lihatlah temannya siapa. Manakala anak tersebut itu berteman dengan baik, dengan orang baik, maka anak tersebut akan ikut baik. Dan apabila anak tersebut kenyataannya berteman dengan orang yang tidak baik, anak tersebut akan ikut arus kepada perbuatan-perbuatan orang yang tidak baik. Nah, maka dari itu sumber daripada segala pendidikan adalah di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Nah, manakala kalau sudah lingkungan keluarga sudah tertata rapi sistem pendidikannya, itu sehingga anak tersebut itu mempunyai pribadi, mempunyai karakter yang bagus, anak tersebut berkumpul dengan siapapun di tempat manapun, dia tetap akan membawa perilaku yang baik juga. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, itu ya tadi apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.